Pasrah pada keadaan. Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah stoicisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sedikit pun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur stoicisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan anjing yang terikat lehernya ke sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan. Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak, yang hasilnya adalah lelah. Karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu, dan lehernya akan tercekik sampai tersengal-sengal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan, dia masih bisa menikmati pemandangan dan bergenit ria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang di luar kendalinya, dalam hal ini adalah gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Namun, ketika dia memfokuskan pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak, menikmati pemandangan, sambil mengedipkan mata pada anjing-anjing lain, dia tetap bisa merasa bahagia. Kalau kita berpikir analogi anjing di atas terlalu kejam untuk diterapkan dalam situasi manusia, coba bayangkan pengalaman kedua orang ini. Vice Admiral James Stockdale adalah seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh, Vietnam Utara. Dan pada 9 September 1965, pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh. Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekalnya bertahan hidup secara fisik dan moral. Saat ia harus memasuki wilayah musuh, Stockdale berkata pada dirinya sendiri, "Saya meninggalkan dunia teknologi dan memasuki dunia Epictetus." Sesudah ditangkap, Stockdale dikeroyok dan dipukuli oleh tentara musuh sedemikian rupa yang kemudian hari menyebabkan ia pincang untuk seumur hidupnya. Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama 7,5 tahun. Dan lebih dari 4 tahun dari masa itu dihabiskan di dalam sel isolasi. Bayangkan, kamu tidak bisa terhubung dengan manusia lain selama lebih dari 4 tahun. Selama ditawan, Stockdale juga disiksa selama 15 kali. Selama di tahanan, Stockdale berusaha mempertahankan moral tawanan yang lain dan menghibur mereka jika mereka akhirnya takluk di bawah penyiksaan fisik. Sesudah bertahun-tahun melewati isolasi, cedera permanen, sampai penyiksaan, akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Beliau kemudian menuliskan esai berjudul Courage Under Fire, Testing Epictetus Doctrine in a Laboratory of Human Behavior. Keberanian dalam serangan, menguji doktrin Epictetus di dalam laboratorium perilaku manusia. Bagaimana stoicisme membantunya melalui episode paling gelap di dalam hidupnya. Jika kamu mengalami situasi yang dimana ayah, ibu, saudara laki-laki, dan istrimu yang sedang hamil harus mati di kompleks tahanan dan kamp konsentrasi di waktu yang berdekatan, apakah kamu tetap bisa waras dan tegar? Itulah yang dialami oleh Viktor Frankl, seorang psikiater yang hidup di Austria saat Perang Dunia Kedua. Ketika tentara Nazi Jerman memasuki Austria,
Frank dan keluarganya yang keturunan Yahudi diculik dan dikirim ke ghetto Yahudi. Kemudian dipindahkan lagi ke kamp konsentrasi. Ayah Frank meninggal di ghetto pada 1943. Lalu ibu, saudara laki-laki dan istrinya dibunuh di kamp konsentrasi. Selama di kamp konsentrasi, Frank tetap aktif bekerja menyediakan kelas pengajaran dan juga layanan kesehatan bagi sesama tawanan. Sampai akhirnya ia dibebaskan dengan datangnya pasukan Amerika Serikat. Seusai Perang Dunia Kedua, Frank kembali ke Vienna dan menulis buku mengenai pengalamannya di kamp konsentrasi. Bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning, Pencarian Manusia akan Makna, menjadi salah satu buku psikologi paling populer sepanjang masa dan menjadi basis untuk terapi psikologi Frank yang disebut logoterapi. Dari pengalamannya, Frank menyimpulkan bahwa di dalam situasi yang paling menyulitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna, dan karenanya penderitaan pun dapat bermakna. Kita bisa memilih situasi hidup setiap saat, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap atas situasi yang sedang kita alami. Kisah kedua tokoh di atas cukup memberi jawaban apakah filosofi teras akhirnya identik dengan pasrah pada keadaan. Bagi Stockdale maupun Frank, berada di situasi yang tidak bisa dikendalikannya, ditahan oleh musuh perang, tetapi dalam kondisi yang terkesan dibatasi, ternyata mereka masih memiliki kebebasan untuk memberikan respon, baik respon di dalam diri, di dalam pikiran, menolak untuk menyerah dan putus asa, sampai respon eksternal, tetap memilih aktif membantu sesama di dalam situasi nestapa, seperti dikatakan Epictetus dalam Diskurs. Misalnya saya harus mati, haruskah saya mati sambil menjerit-jerit atau menangis? Atau tangan dan kaki saya harus dirantai, haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan menggerutu? Saya harus dibuang. Adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalaninya dengan senyuman dan tetap tenang? Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang. Bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut sama sekali, atau situasi yang tampak sudah sangat gelap sekalipun. Dikotomi kendali di situasi sehari-hari. Dalam kisah Admiral Stockdale dan Viktor Frank di atas, jelas sekali penerapan dari memisahkan hal-hal yang bisa dikendalikan dengan yang tidak. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan ternyata membantu kita melalui masa hidup tersulit sekalipun. Karena sikap dan persepsi kita ada sepenuhnya di bawah kendali kita. Saya rasa sebagian besar pembaca buku ini mungkin tidak akan pernah harus menghadapi resiko ditawan musuh di dalam peperangan. Namun, jika filosofi teras bisa membantu Admiral Stockdale dan Frank dalam menjalani situasi terberat hidup mereka, tentunya filosofi ini bisa membantu kita menghadapi tantangan hidup yang mungkin tidak seberat dan sekeras kedua orang tersebut. Mari kita ambil situasi umum di antara pembaca muda, yaitu first date atau kencan pertama. Situasi yang bisa menyebabkan kecemasan bagi kedua belah pihak. Filosofi teras bahkan bisa diterapkan di sini. Rasanya hampir sebagian besar dari kita pasti merasa deg-degan saat ngedate pertama. Apalagi jika orang yang diajak kencan sudah lama kita idam-idamkan. Ketakutan paling besar adalah, apakah kencan gue akan sukses? Apakah dia bakalan tertarik sama gue? Apakah orang tuanya bakalan melepas anjing Borderman saat gue memencet bel rumahnya? Dan lain-lain.
Dengan dikotomi kendali, kita bisa memisahkan kencan pertama ini menjadi beberapa bagian, misalnya dari perspektif si cowok. Perasaan si cewek tersebut, ini sudah jelas di luar kendali kita. Para filsuf Stoa akan berkata kepada kita, gak usah dipusingin. Lo gak akan bisa memaksa perasaan dan opini si cewek. Berhenti mikirin hal-hal di luar kendali lo. Kalau begitu, apa yang masih bisa di bawah kendali kita? Banyak. Kita bisa memilih untuk tampil bersih, mandi sebelum berangkat, sikat gigi, memakai deodoran. Jangan berbau seperti daging tetelan. Wangi dengan parfum, memakai baju yang rapi dan matching, dari atasan sampai kaos kaki. Datang tepat waktu, sopan dengan menyapa dia, mengajak makan di tempat yang menyenangkan, dan selalu bersikap gentleman. Masih banyak hal lain di bawah kendali kita yang bisa dipikirkan. Saat kita sudah melakukan semua hal terbaik di dalam kendali kita, maka itu sudah cukup. Relax and enjoy the result. Seandainya si cewek ternyata menyukai kita, syukurlah. Akan tetapi, jika ternyata si cewek tidak menyukai kita, dengan catatan, kita tidak melakukan hal-hal memalukan selama ngedate, seperti ngupil di depan dia misalnya, maka dengan menyadari bahwa respon orang lain berada di luar kendali diri sendiri, kita bisa lebih cepat menerima keadaan itu. Saat kita mengurangi memusingkan hal-hal di luar kendali diri sendiri, seperti, duh, gue kelihatan ganteng apa gentong ya di mata dia? Gue kelihatan pinter gak ya? Bokapnya tadi impress gak ya sama gue? Dan lain-lain. Kita jadi lebih memiliki waktu dan energi untuk hal-hal lain yang bisa kita lakukan dan justru meningkatkan daya tarik kita di mata si cewek. Inilah manfaat praktis dari penerapan dikotomi kendali, yaitu realokasi waktu dan tenaga untuk hal-hal yang lebih bisa kita atur atau kendalikan. Skenario di atas hanyalah sebuah contoh situasi sehari-hari di mana dikotomi kendali bisa diterapkan. Mari kita lihat contoh situasi lainnya dalam beberapa macam skenario yang umum kita temui. Prestasi di sekolah. Apakah nilai, prestasi akademis, dan kelulusan sepenuhnya berada di bawah kendali kita? Pasti jawaban spontan adalah iya dong. Kan kita berupaya mati-matian untuk mendapatkan nilai yang bagus dari belajar sampai nyontek. Masa sih itu tidak di bawah kendali kita? Namun, coba kita renungkan juga betapa banyak faktor eksternal yang bisa menentukan prestasi akademis kita. Mulai dari kebagian dosen atau guru yang killer, mendapatkan teman tugas kelompok yang malas, sampai hal-hal tidak terduga seperti orang tua yang mendadak tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah kita. Masih yakin prestasi akademis sepenuhnya di bawah kendali kita? Karir di kantor. Mirip dengan prestasi akademis, jika kita bekerja keras, pandai, rajin, apakah kita bisa menjamin akan mendapatkan kenaikan jabatan dan gaji secara fair? Kamu yang sudah beberapa tahun bekerja di kantor akan menyadari bahwa ada banyak sekali faktor di luar kendali, seperti bos yang punya sentimen pribadi, atau anak emas sendiri, subjektivitas soal definisi kinerja yang baik, kolega yang dengki, aturan perusahaan yang berubah, kinerja perusahaan, atau hal-hal di luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, perubahan selera pasar, dan lain-lain. Sesungguhnya, perjalanan karir kita di kantor banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Relationship. Kamu yang pernah patah hati akibat diputusin semena-mena pasti tahu bahwa rasa cinta dan sayang pasangan kita sesungguhnya tidak bisa dipaksakan. Kita bisa rajin mengirim bunga, coklat, sampai Bitcoin kepada sang kekasih. Tetapi pada akhirnya, perasaannya yang sesungguhnya ada di hatinya. Kompetisi atau perlombaan yang kita ikuti.
Kita bisa berlatih keras, tetapi saat hari pertandingan selalu ada faktor-faktor yang bisa tidak memihak kita. Entah itu perubahan cuaca, macam-macam gangguan teknis di lapangan, sampai kenyataan bahwa peserta lomba atau kompetisi yang lain memang lebih bagus dari kita. Keadaan sosial politik di sekitar kita. Membaca berita tentang korupsi, ketidakadilan, teror, dan kebencian yang membuat kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh tidak memiliki kendali atas kejadian-kejadian di masyarakat. Ada begitu banyak bagian hidup lain yang akan membuat kita menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki kendali atasnya, seperti hasil investasi, pilihan hidup anak-anak, dan banyak lagi. Ketika orang-orang mengalihkan perhatian mereka dari pilihan rasional sendiri ke hal-hal di luar kendali mereka, atau berusaha menghindari hal-hal yang dikendalikan oleh pihak lain, mereka akan merasa terganggu, ketakutan, dan tidak stabil. Epictetus. Cinderella adalah tokoh fiktif, dongengan anak kecil. Akan tetapi, bagi saya, film Cinderella tahun 2015 mengingatkan tentang filosofi teras melalui perbandingan antara tokoh Cinderella dan ibu tiri. Cinderella atau Ella dikisahkan sebagai seseorang yang memiliki masa kecil yang bahagia dengan orang tua yang kaya raya, sampai suatu hari ibunya meninggal dan ayahnya menikahi seorang janda dari sahabatnya. Saat ayahnya pun meninggal, Ella harus menghadapi kenyataan bahwa ibu tirinya berlaku kejam terhadapnya. Dan keindahan masa kecilnya yang penuh kemewahan dan kasih sayang orang tua berubah drastis 180 derajat. Film Cinderella mengontraskan perbedaan sikap antara Ella dan si ibu tiri. Sebelum meninggal, ibu kandung Ella berpesan kepadanya, "Have courage and be kind." Hiduplah berani dan tetap ramah kepada orang lain. Dengan pesan ini, Ella menjalani perubahan hidupnya dengan tabah dan tetap ramah kepada orang lain, bahkan kepada makhluk hidup lain, seperti tikus penghuni rumahnya. Sebaliknya, si ibu tiri digambarkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kehilangan sumber uang, yaitu suami yang juga ayah Ella, dan terus merasa terancam akan jatuh miskin. Cinderella menunjukkan nilai stoa dengan tidak terobsesi pada hal di luar kendalinya, mengikuti nasihat mendiang ibunya untuk tetap bersikap berani dan ramah. Dia juga digambarkan sebagai karakter yang bisa tetap merasa riang dan bahagia. Sebaliknya, si ibu tiri yang selalu memikirkan harta digambarkan sebagai sosok yang serakah, bahkan bisa bengis pada anak tirinya karena nafsu kekayaan. Si ibu tiri tidak mampu merasakan kebahagiaan yang sejati.